Iran dikabarkan menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz sambil menunda negosiasi nuklir ke tahap selanjutnya. Pihak Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump sedang mendiskusikan kembali tawaran tersebut. Iran telah usulkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan akhiri perang sambil menunda negosiasi nuklir ke tahap berikutnya. Usulan tersebut disampaikan kepada Amerika Serikat lewat mediator, termasuk Pakistan, di tengah kebuntuan diplomatik terkait program nuklir Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih mengakui adanya diskusi Presiden Donald Trump dengan tim keamanan nasionalnya terkait tawaran tersebut. Because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here, but the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. Sementara itu, langkah diplomatik Iran terus berjalan secara intensif, dengan Menlu Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan dengan mitra di Oman dan Islamabad terkait Selat Hormuz. Pemirsa, televisi pemerintah Iran merilis rekaman yang menunjukkan sebuah kapal kontainer besar disita oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran karena upaya melanggar aturan navigasi. Rekaman video memperlihatkan kapal-kapal bermuatan kontainer yang beroperasi di bawah naungan Mediterranean Shipping Company terdampar di laut. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak bisa diverifikasi pada saat dipublikasikan, namun Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka telah menyita 2 kapal kontainer karena beroperasi tanpa izin dengan alasan dugaan keterkaitan dengan Israel. Pemirsa, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibnik, menyebut stok rudal Iran masih dalam jumlah maksimal. Sebagian besar rudal tidak digunakan dalam perang dengan Amerika Serikat. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibnik, mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal. Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS. Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Pemirsa, Amerika Serikat disebut kekurangan rudal setelah jalani perang hampir 2 bulan dengan Iran. Amerika butuh waktu 4 tahun untuk mengembalikan stok rudal tersebut. Perang melawan Iran, Amerika Serikat disebut kehabisan rudal. Hal ini diungkap Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau CSIS. Tahun 2026 sebelum perang, Amerika Serikat punya 90 stok rudal. Kemudian Amerika menggunakan 45% dari stok tersebut saat perang melawan Iran. Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, AS memiliki 360. Dari jumlah ini, AS menggunakan lebih dari 50% saat lawan Iran. Untuk mengembalikan stok ke semula, Amerika membutuhkan waktu hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan rudal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan militer dan akan untungkan pihak lawan.
Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah juga menyebabkan terjadinya krisis obat-obatan di Iran. Obat-obatan bagi pasien penyakit kronis atau langka. Serangan Amerika Serikat Israel yang bertubi-tubi hingga menghantam fasilitas kesehatan menuai kecaman dari para ahli medis seluruh Iran. Serangan terhadap gudang obat-obatan di Hamadan turut memperparah kondisi. Akibatnya, pasien kronis dengan kebutuhan medis khusus seperti talasemia, hemofilia mengalami kekurangan obat, khususnya di wilayah Madan dan Kermansyah. Tidak hanya itu, tekanan akibat konflik juga meningkatkan kebutuhan transfusi darah. مرکز انبار دارویی رو در همدان مورد اصابت داشتیم که داروهای بیماران MS و بیماران خاص اونجا در واقع مورد اصابت قرار گرفته بود. یک کمبودی رو در یک مقطع زمانی کوتاه داشتیم تو همدان و کرمانشاه و الحمدلله به موقع این با در واقع پیگیری که شد مرتفع شد و بقیه استان‌ها این مشکلات دست میداد. بچه‌های ما بیش از 60% بیماران تالاسمی در ایران به خاطر تزریق مکرر خون ناچار به تحال برداری شدند. Sejak 2018, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Iran yang menyasar sektor perbankan, pelayaran, dan program nuklir. Washington menyebut langkah ini untuk menekan Iran untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Sementara itu, Iran melaporkan 240 serangan terhadap fasilitas kesehatan selama konflik berlangsung, termasuk puluhan rumah sakit dan unit gawat darurat. Namun, Amerika Serikat dan Israel membantah menargetkan fasilitas sipil. Pemirsa, warga Iran mulai bergeliat terlihat dari pasar-pasar tradisional setempat yang mulai ramai. Aktivitas warga sudah mulai terlihat normal seiring berlanjutnya gencatan senjata dengan Amerika Israel dengan Iran. Hari Minggu waktu setempat, pasar Tahris terpantau ramai dan orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa. Warga menyatakan bahwa mereka mendukung pasukan Iran dan tetap berada di tengah kota sebagai rasa tanggung jawab sebagai warga negara normal. موندن ما تو تهران باعث شد که ما این رو ثابت کنیم که جون ما پیش جون رهبرمون هیچ ارزشی نداره و موندیم و دفاع کردیم از خاکمون، از شهر بزرگی که همه فکر می‌کردن باید ترکش کنن. همین خیلی عادی داشتیم زندگی می‌کردیم. تازه خیلی به نظر من همه محبوس شده بودن، همه مثل هم شده بودن، همه در کنار هم بودن. Masyarakat Iran tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa sambil mempersiapkan diri atas segala ancaman. Sebab rakyat Iran sudah tak lagi percaya akan berbagai perundingan. Kalau aktivitas masyarakat Iran hari-hari ini macam biasa, alhamdulillah tidak ada begitu perubahan. Karena masyarakat Iran itu mereka sudah siapkan diri mereka untuk memperpanjang perjuangan mereka. Dengan jujur saya harus bilang bahwa kalau masyarakat Iran itu dan warga Iran itu tidak begitu percaya atau harap dan juga bahkan tidak sepakat untuk dijalankan negosiasi atau macam perundingan. Sebelumnya pada tanggal 8 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran. Gencatan senjata ini diperuntukkan kemungkinan negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan mengakhiri krisis.